Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi-materi yang ada pada tema 7 subtema kedua di pembelajaran kelima. Kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari gerakan-gerakan pola lantai yang sesuai dengan irama lagu. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana cara mempresentasikan informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah. Kemudian kita akan kembali membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Kita langsung ke materi yang pertama. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menampilkan salah satu gerakan yang diciptakan oleh siswa sekolah dasar di video ini untuk mengiringi lagu Maju Tak Gentar. Kalian perhatikan betul-betul gerakannya dan simak baik-baik. Ya, itu tadi ya, sebuah gerakan hasil karya anak-anak sekolah untuk mengiringi lagu Maju Tak Gentar. Apa yang kalian bisa dapatkan dari tayangan video singkat tadi? Ya, tentunya gerakan yang diciptakan harus sesuai dengan irama lagu Maju Tak Gentar tersebut. Ya. Kalian ingat kembali pembahasan mengenai lagu-lagu yang bertangga nada diatonis mayor dan minor di pembelajaran sebelumnya. Maju Tak Gentar ini, lagu Maju Tak Gentar ini termasuk ke dalam lagu atau tangga nada yang mana? Mayor atau minor? Ya, betul sekali. Lagu Maju Tak Gentar ini termasuk ke dalam salah satu lagu yang bertangga nada mayor. Artinya, gerakan yang diciptakan untuk mengiringi lagu Maju Tak Gentar ini haruslah gerakan yang menunjukkan sifat riang, gembira, semangat. Ya, bukan malah sebaliknya. Karena lagu Maju Tak Gentar ini merupakan lagu yang bertangga nada mayor. Jadi harus semangat gerakannya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, bisa kalian lihat di tayangan video singkat tadi juga, anak-anak ini cukup semangat, cukup riang meskipun masih terlihat malu-malu, ya. Nah, begitu juga dengan kalian tentunya nanti, ya. Kalian di rumah harus bisa memperagakan gerakan-gerakan atau menciptakan gerakan-gerakan yang paling sesuai dalam mengiringi sebuah irama lagu. Kalian tentukan dulu lagunya apa, termasuk tangga nada diatonis mayor atau minor, baru kalian ciptakan gerakannya. Ya, silakan kalian coba di rumah. Oke, itu mengenai gerakan pola lantai. Pola lantainya juga tadi sudah terlihat. Dalam kelompok ini cukup terlihat pola lantai yang bervariasi. Terakhir pola lantainya mereka sejajar. Sebelumnya mereka membentuk sebuah formasi
yang kemudian di tengah-tengah mereka bergerak, ya, berubah formasinya, maju mundur. Nah, itu pola lantainya juga diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah gerakan yang sesuai, ya, yang sesuai untuk mengiringi lagu Maju Tak Gentar ini. Sehingga terlihat gerakannya ini kompak, kemudian kita juga yang mendengarkan menjadi ikut terbawa semangatnya, ya. Oke, itu mengenai contoh gerakan pola lantai untuk mengiringi sebuah irama lagu. Nah, kemudian di sini Bapak ingin menampilkan sebuah teks narasi sejarah tentang perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, di dalam teks ini menceritakan tentang bagaimana rakyat Indonesia setelah menyatakan diri kemerdekaannya, itu ternyata masih banyak pihak asing yang belum menerimanya. Sehingga mereka masih saja datang kembali ke Indonesia untuk melanjutkan penjajahannya, ya, untuk kembali merebut kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan. Nah, sehingga banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah, ya. Nah, perlawanannya ini berupa perlawanan fisik maupun perlawanan diplomasi. Apa itu perlawanan fisik? Apa itu perlawanan diplomasi? Perlawanan fisik adalah melalui kontak senjata langsung, sementara perlawanan diplomasi adalah melalui perundingan-perundingan. Ya. Nah, di dalam teks ini dicantumkan beberapa contoh perlawanan fisik yang dilakukan di berbagai daerah, juga perlawanan diplomasi yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa penjajah. Nah, bagaimana caranya untuk mempresentasikan hasil dari informasi penting ini? Seperti sebelum-sebelumnya, untuk mencari sebuah informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah, kita bisa menggunakan kata-kata tanya 5W1H. Bapak ambil contoh, ya, Bapak ambil 2 pertanyaan sebagai contoh. Yang pertama, mengapa, ya, kemudian apa. Nah, dari kedua contoh ini kita bisa menemukan jawabannya di dalam teks. Untuk kemudian setelah kita menemukan jawabannya, setelah kita menemukan informasi penting tersebut, baru kita bahasakan, tulis kembali dengan bahasa kita sendiri, dan dengan penuh percaya diri kalian sampaikan di depan kelas. Kalian presentasikan. Seperti itu, sederhana. Buat kata tanyanya, lengkapi dengan jawabannya, kemudian tampil dengan percaya diri, mempresentasikannya di depan kelas. Nah, seperti itu cara untuk mempresentasikan sebuah teks informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah. Ya, apa yakin kalian semua bisa melakukannya. Berikutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah disampaikan, sudah dibahas bahwasanya kalor itu mampu menyebabkan perubahan wujud benda. Benda-benda yang terpapar oleh kalor maupun yang melepaskan kalor, yang menyerap kalor, itu bisa menyebabkan perubahan wujud benda. Bapak ambil satu contoh dalam peristiwa penyulingan atau pembuatan minyak wangi. Ya. Pada bagan penyulingan pembuatan minyak wangi ini ada beberapa perubahan wujud benda. Dimulai dari yang pertama ada pemanasan. Ya. Situ keterangannya bahasa Inggris, steam boiler, heat, dipanaskan. Jadi di dalamnya itu ada air yang mendidih.
Ada air yang mendidih karena dipanaskan. Air yang mendidih setelah mendapat perlakuan panas, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dihasilkan? Steam, uap. Akan menguap. Air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap. Zat cair berubah menjadi zat gas. Kemudian uap tersebut dialirkan melalui pipa sampai ke tangki yang berisi tumbuhan, bagian dari tumbuhan. Biasanya daunnya ya, kalau untuk membuat minyak wangi itu biasanya daunnya. Atau mungkin bagian-bagian lain dari tumbuhan. Uapnya itu akan memasak. Ya, uapnya itu yang dipakai untuk memasak bagian dari tanaman itu. Biasanya kalau daun itu, dedaunan dimasak dengan uapnya, lama-lama kan akan layu, kemudian menghasilkan gas juga. Ya. Menghasilkan uapnya sudah bercampur dengan bagian dari tanaman itu, terus dipindahkan ke pipa berikutnya sampai masuk ke pipanya tersebut melewati air dingin. Ya. Ketika pipa yang berisi uap dari ekstrak tanaman itu melewati air dingin, maka apa yang akan terjadi? Uapnya itu akan berubah menjadi butiran-butiran air. Benda gas ketika mendapatkan paparan dingin, maka akan berubah wujudnya menjadi benda cair. Embun. Terjadi proses pengembunan, kondensasi, sehingga muncullah tetesan-tetesan minyak. Ya. Belum selesai sampai di situ, minyaknya dipisahkan. Ya. Bagian atas minyaknya, di bagian bawah itu ada air dingin. Ya, sehingga diperolehlah minyak murni tanpa ada campuran airnya. Ya. Itu adalah salah satu contoh proses di mana benda yang diberikan panas dan juga dingin dalam sebuah proses bisa menyebabkan perubahan wujud benda. Ya. Ada penguapan dan ada pengembunan. Nah, masih banyak contoh lainnya juga yang ada di sekitar kalian. Silakan kalian nanti cari. Ya. Nah, itu pelepasan dan penyerapan kalor oleh sebuah benda dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, berikutnya untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silahkan kalian nanti baca dan buatkan informasi-informasinya dari teks narasi sejarah di halaman 129 di buku pena kalian. Ya. Di sana sudah ada sebuah teks tentang salah satu perjuangan fisik rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Silakan kalian baca dengan seksama dan gali informasi pentingnya dengan membuat kata tanya. Ya. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Kemudian berikutnya silahkan kalian pahami apa yang terjadi di dalam peristiwa pembuatan minyak wangi tadi dan tuliskan perubahan wujud apa saja yang terjadi pada proses pembuatan minyak wangi tersebut. Mudah, ya. Cukup sederhana dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Dan akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.